Hello Flickers, welcome to Sneak Flicks. Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian ulasan serial berjudul Godfather of Harlem season kedua episode pertama. So, without any further ado, let's get into it. Scene dibuka pada 9 Februari 1964. Di sana Bumpy sedang mendapatkan kejaran dari Ernie dan geng Italia lainnya. Yang beruntung, Bumpy berhasil menyudahi pengejaran itu dengan cara membuat mobil orang Italia memasuki perangkapnya. Setibanya ia di markas, dirinya memperkenalkan tawanannya kepada anggota, yaitu tawanan itu adalah seorang turis Prancis bernama Monsieur 89. Bumpy menjelaskan fakta jika Monsieur adalah tangan kanan sekaligus ahli kimia dari pengedar jalanan yang bernama Jean Jahan. Bumpy pun menegaskan jika Monsieur berada di sini, maka Jean pun ada di sini pula, sebab Monsieur adalah orang yang mengatur pengiriman narkobanya. Lantas Bumpy pun mempertanyakan keberadaan dari Jean kepada Monsieur itu sendiri. Tetapi sayangnya, Monsieur membela diri dengan mengatakan jika ia tak mengenal orang yang bernama Jean, yang membuat Bumpy kesal karena tak mendapatkan informasi apapun, sehingga ia mau tak mau harus melakukan cara yang kasar untuk mendapatkan informasi itu. Lalu scene berputar pada Bumpy yang sedang menelpon istrinya untuk memberitahu jika ia selama 3 bulan ini mengalami stres karena mendapatkan kejaran dari geng Italia terus-menerus tanpa henti. Bumpy menjelaskan bahwa alasannya masih waras hingga saat ini hanyalah karena ia mengetahui Maymay dan Margaret berada di tempat yang lebih aman. Bumpy juga memberitahu Maymay saat ini dirinya sedang membuat rencana untuk membuat orang Italia itu mencabut kembali predikat pengkhianat yang mereka berikan kepadanya. Bumpy berjanji ia akan memperbaiki keadaan, tetapi ia juga meminta Maymay untuk berjanji kepadanya, yaitu apabila Bumpy tak bisa memperbaiki keadaan sedikit pun, ia ingin Maymay menceritakan Margaret seperti apa sikap yang Bumpy miliki, yaitu sikap yang Maymay sangat kenal. Lantas Maymay pun bertanya apa yang akan Bumpy lakukan. Bumpy menjawab jika ia ingin memberitahu orang Italia itu lebih mementingkan heroin dibandingkan dengan kematian dirinya, sehingga Bumpy bertujuan untuk memutus koneksi heroin orang Italia dengan Prancis. Di kantor Chin, Ernie mendapatkan amarah dari Chin karena ia tak berhasil mendapatkan dan menangkap satu orang kulit hitam. Ernie beralasan ia tak bisa melakukan hal itu karena seluruh Harlem melindunginya. Ernie juga menegaskan jika di saat ia menemukan tempat persembunyian dari Bumpy, ketika mereka menghampiri persembunyian itu, maka tak lama kemudian akan timbul asap hitam. Mereka juga memiliki walkie-talkie yang siap memberitahu keberadaan musuh dari Bumpy, yang membuat Chin mulai menyarankannya untuk mendengarkan radio agar bisa mendapatkan informasi dari Bumpy. Ernie menanggapi hal itu dengan memberitahu jika ia telah melakukannya, tetapi mereka tak bisa mengerti apa yang Bumpy dan gengnya bicarakan karena mereka semua menggunakan kode untuk berkomunikasi. Lantas Chin pun meminta kepada Ernie untuk mencari cara bagaimana mereka bisa mendapatkan seorang Bumpy Johnson. Salah seorang anak buah Chin pun tiba-tiba menjelaskan bahkan keluarga yang lain pun tak bisa menangkapnya, yang membuat Chin menjelaskan jika keluarga yang lain tak mampu menangkap Bumpy karena keluarga lain tak tinggal di Harlem, sedangkan Chin yang menguasai Harlem tak bisa mendapatkan Bumpy. Di kantor National of Islam, Malcolm menghampiri kapten dari Henry untuk memberitahunya jika masa skornya akhirnya telah berakhir dan meminta kepada Kapten Henry untuk membiarkannya kembali ke kuli itu kembali. Tetapi sayangnya Kapten Henry belum mendapatkan persetujuan dari Rasul Kudus untuk menempatkan Malcolm kembali ke kuil, yang membuat Malcolm menegaskan jika ia telah mengirim surat kepada Rasul sebanyak 3 kali dan belum mendapatkan balasan sama sekali. Kapten Henry menjelaskan bahwa Rasul adalah orang yang sangat sibuk. Malcolm pun memohon Henry untuk mempertemukannya dengan Rasul, karena Henry dan Malcolm dulunya adalah seorang teman. Henry juga menjelaskan Rasul saat ini sedang mengasingkan diri sebab saat ini sedang ada rumor yang mengatakan perselingkuhan yang dilakukan olehnya. Henry juga menegaskan Rasul membutuhkan pembelaan yang kuat. Mendengar hal itu, Malcolm pun mengajukan dirinya untuk membela Rasul dari dugaan yang saat ini sedang beredar. Di sebuah bar, Bumpy menghampiri Jean dengan membawa Monsieur 89 kembali. Bumpy menjelaskan bahwa ia sengaja memaksa Tuan 89 agar bisa mengetahui informasi keberadaan dari Jean berada. Yang lantas Bumpy tanpa basa-basi mulai mengajukan proposalnya kepada Jean, yaitu ia meminta Jean untuk menjadi pemasoknya. Bumpy juga berjanji akan membuat profit yang sangat banyak apabila Jean bersedia menjadi pemasoknya.
Namun sayangnya usulan itu tak dapat diterima oleh Bumpy karena Jin takut 5 keluarga akan memusuhinya apabila ia menjadi pemasok dari Bumpy. Ia juga takut berakhir seperti Bumpy yang menjadi buronan dari 5 keluarga. Bumpy pun mulai meyakinkan Jin dengan menjelaskan jika orang Italia mencoba membunuhnya selama 3 bulan, tetapi apa hasilnya? Jin memberitahu Bumpy jika proposal yang ia berikan cukup menarik untuknya. Sayangnya ia tak bisa menerima proposal itu. Lalu Bumpy menegaskan bahwa sadar atau tidak, Jin akan segera menjadi pemasok narkobanya. Di satu sisi, ibu tiri Stella sedang mencoba untuk memberi makan kepadanya. Tetapi sayang usahanya sia-sia karena tak bisa diterima oleh Stella. Karena Stella masih kesal akan orang tuanya yang tak mengizinkannya keluar dari kamar. Ibu Stella pun menjelaskan jika mereka telah membahas hal itu 1 kali bahwa ia akan mengizinkan Stella keluar kamar apabila Chin telah percaya jika ia tak akan membahayakan nyawanya kembali. Ibu Stella juga meminta kepadanya untuk melupakan Teddy dan menjelaskan jika ia dan Chin senang dengan kembalinya Stella ke rumah. Mendengar hal itu pun membuat Stella karena bagi Stella rumah itu bukanlah sebuah rumah karena rumah itu adalah penjara baginya. Setibanya Malcolm di rumah, istrinya menghampirinya untuk mencoba menghibur Malcolm yang tak mendapatkan balasan surat dari Rasul Kudus. Malcolm menegaskan jika ia tak terima musuh telah menjauhkan dirinya dari rumahnya, yaitu masjid. Malcolm juga kesal karena orang-orang telah meracuni telinga dari Rasul. Istrinya menjelaskan jika masjid itu bukanlah rumah bagi Malcolm, sebab rumah ini adalah rumah Malcolm, dan istri Malcolm juga menjelaskan jika seharusnya mereka memanfaatkan kesempatan ini untuk menghabiskan waktu bersama keluarga. Di sebuah bar, Frank menjelaskan kepada Jin jika uang 500.000 yang berhasil ia kumpulkan dari keluarga akan segera diserahkan kepada Jin untuk melakukan pengiriman narkoba. Jin memberitahu keluarga bahwa Bumpy sempat mendatanginya dan melukai wajah dari ahli kimianya untuk menemukannya. Jin juga memberitahu jika Bumpy ingin Jin menjadi seorang pemasoknya, serta mempertanyakan mengapa 5 keluarga tak dapat membunuh Bumpy yang merupakan seorang kulit hitam. Lantas Joe pun mulai menyalahkan Chin yang tak mampu melakukan tugasnya, sebab Chin lah yang kini sedang memegang Harlem. Lalu tak lama kemudian Chin dihampiri oleh Ernie yang memberitahunya bahwa ia mendapatkan petunjuk, yaitu gadis muslim yang sering menghampiri apartemen yang berbeda sembari membawakan makanan. Ernie juga memberitahu bahwa ia telah mengirimkan DeMarco untuk mengikuti wanita itu dan membunuh Bumpy. Lantas Chin pun menjanjikan kepada keluarga jika tak lama lagi Bumpy akan segera tewas di tangannya. Di saat Powell kembali ke Harlem dari masa asingnya, Powell mendapatkan saran dari Wingate bahwa tak seharusnya mereka kembali ke Harlem, sebab di Washington mereka berpotensi bisa mengubah undang-undang yang telah dibuat oleh Kennedy. Powell menegaskan jika ia ada di dalam darahnya, serta ia juga telah rindu untuk berada di jalanan agar bisa menyampaikan firman Tuhannya. Wingate menjelaskan begitu kembalinya Powell ke Harlem, maka polisi akan segera menangkapnya. Powell menegaskan jika Sheriff libur pada hari Minggu, sehingga ia berkesempatan untuk berada bersama keluarganya. Lantas Wingate pun menyarankan Powell untuk segera mengatur pertemuan dengan Esther James agar bisa membayarnya dan bisa mencabut tuduhan yang Powell telah berikan kepadanya. Pada malam hari, Bumpy mengadakan pertemuan dengan rekannya yang bernama Sam untuk membahas rencana, yaitu pencurian heroin yang akan Bumpy lakukan kepada 5 keluarga dan juga Jin. Bumpy menyebutkan jika ia harus terus menekan orang Italia agar mereka dapat mencabut hukuman dari Bumpy. Bumpy pun mulai menjelaskan rencananya jika Sam harus membawa anak buahnya dan Chance yang merupakan seorang penembak jitu dalam pembanyakan narkoba sebanyak 500 kg. Bumpy pun menawarkan apabila rencana itu berhasil, ia akan memberikan Sam harga yang murah untuk narkoba tersebut. Di kediaman Chin, istrinya terus mengeluh bahwa ia sudah tak sanggup menahan kelakuan dari Stella. Lalu pastor pun datang untuk memberikan masukan kepadanya, yaitu Chin harus membuat Stella kembali percaya padanya karena saat ini Stella sedang berduka setelah kematian dari Teddy. Pastor juga menjelaskan Stella harus merasa aman dan Chin juga harus melakukan pembebasan terhadapnya, karena pastor yakin Stella pun akan kembali menjadi normal lagi dan tak akan menjadikan bunuh diri sebagai pilihannya. Keesokan harinya, Malcolm menemui Alice untuk memberitahu jika tak lama lagi ini ia bertemu dengan ayahnya. Di sana juga Bumpy menceritakan bagaimana Alice menyelamatkan nyawa dari Bumpy dengan membunuh seseorang yang hendak membunuhnya. Alice membenarkan bahwa dalam situasi itu mereka harus membunuh atau dibunuh. Lalu Malcolm pun memberikan pujian kepada Alice karena dapat melindungi orang yang ia sayangi. Tetapi ia juga menyebutkan bahwa dengan mengambil nyawa, hal itu bisa melukai jiwa. Alice kembali memberikan pembenarannya bahwa semua orang di negeri ini harus mengambil resiko untuk melindungi orang yang ia sayang.
Lalu Alice pun langsung mengubah topik pembicaraan dengan memberitahu Malcolm jika Kapten Harry menyebutkan jika Malcolm membangkang hari ini. Alice lalu meminta Malcolm untuk kembali ke National of Islam karena di sana Alice membutuhkannya. Di kantor Chin, Ernie mendapatkan kabar dari DeMarco bahwa DeMarco saat ini sedang mengikuti wanita dengan pakaian putih itu. Lalu setelah menyudahi teleponnya, Chin menghampirinya untuk meminta Ernie mengajak putrinya keluar. Awalnya Ernie sempat menolak hal itu sebab ia tahu Stella masih membencinya karena kematian Teddy. Chin pun mencoba memujuk Ernie kembali dengan meyakinkan bahwa Stella membutuhkan udara yang segar dan ia tak bisa selamanya terkurung di rumah. Sementara itu, ketika Alice menghampiri Bumpy, DeMarco secara diam-diam mengawasinya dan anak buah Bumpy. Dan setibanya Alice di kantor Bumpy, mereka sempat mendapatkan telepon dari Margaret dan Maymay. Tetapi tak lama mereka bertukar kabar, mereka mendengar suara tembakan sehingga mereka harus dengan segera bersiap ke posisi siaga dan mengambil posisi. Ketika DeMarco memasuki kantor dari Bumpy, DeMarco bersaudara mendapatkan serangan telak darinya, sehingga membuat mereka harus kehilangan nyawanya secara sia-sia. Setelah tertembaknya DeMarco bersaudara, Bumpy segera memastikan apakah Alice terkena serangan tembakan itu. Beruntung, Alice tak terkena satupun peluru nyasar dari DeMarco bersaudara. Kembali ke Malcolm yang sedang berada di rumahnya. Di sana ia sedang mencoba menulis ayat Al-Quran untuk mendapatkan kepercayaan dari Rasul kembali. Di sana Malcolm menjelaskan bahwa tujuannya adalah untuk setia kepada Rasul dan menyebarkan ajaran Islam. Dan jika bukan karena hal itu, ia bukanlah siapa-siapa. Istri Malcolm menjelaskan jika Malcolm merupakan seorang ayah dan juga seorang suami. Di saat Ernie menghampiri Stella, di sana Ernie mencoba menjelaskan tujuannya, yaitu untuk membawa Stella pergi dari kamar itu agar bisa menghirup udara segar. Yang membuat Stella pun memberitahu Ernie rahasia yang ia simpan selama ini. Yaitu Stella menegaskan jika Teddy mati, maka dirinya juga akan mati. Lantas Stella dengan segera mengambil pistol yang ada di belakang Ernie dan Stella pun mulai mengancam Ernie untuk bunuh diri agar ia bisa keluar dari sini. Yang membuat Ernie tentu ketakutan akan hal itu. Dan setelah melihat ketakutan Ernie, Stella pun mengurungkan niatnya untuk bunuh diri. Ernie menjelaskan apabila Stella menarik pelatuk itu, bukan hanya Stella lah yang akan tewas, karena dirinya pun akan tewas oleh ayahnya. Di restoran Harlem, akhirnya Powell pun setuju untuk memberikan uang kepada Esther James agar bisa mencabut tuduhannya. Tetapi sebelum memberikan uangnya, Powell meminta kepada Esther untuk tak memberitahukan kesepakatan mereka kepada publik. Esther pun menjelaskan bahwa yang ia harapkan dari pertemuan ini adalah Powell yang meminta maaf kepadanya. Mendengar hal itu, Esther menjelaskan jika ia meminta maaf untuk perlakuannya kepada Esther dan ia mengaku menyesal akan perbuatannya. Akhirnya Esther pun menerima suap itu dan menjelaskan jika ia tak akan mencabut gugatan itu sebelum ia menghitung uangnya. Dan apabila uang itu ada yang kurang, maka Powell harus bersiap untuk masuk ke The New York Times. Di National of Islam, Malcolm pun memberikan 19 surat yang ia telah cari untuk membenarkan perlakuan dari Rasul. Di sana Harry menjelaskan bahwa ia cemburu atas kedekatan antara Malcolm dengan Rasul Kudus. Di satu sisi, Bumpy pun mulai mencukur janggutnya karena rencana yang ia gaungkan telah dimulai, yaitu Sam dan Chance akan memenangkan narkoba sebanyak 500 kg itu. Sam dan Chance pun mulai melakukan pembajakan yang telah dirancang secara ciamik untuk mendapatkan narkobanya. Bumpy pun memberikan kabar bahwa ia telah menjalankan rencananya dan apabila rencana itu berhasil, maka Maymay dan Margaret dapat pulang kembali ke Harlem dengan selamat. Mendengar hal itu membuat Maymay memberikan kata-kata cintanya kepada Bumpy. Pada malam hari, Jane datang menghampiri Bumpy untuk bertanya apakah ia yang mencuri narkoba itu. Bumpy menjawab jika bukan ia yang mencurinya, tapi ia mempunyai informasi siapa yang telah mencuri narkoba itu. Lantas Bumpy pun meminta Jane untuk menjadi pemasok sekaligus pendukungnya untuk mendapatkan sanksi bebas dari 5 keluarga. Bumpy juga menjelaskan jika dirinya dan Jane mempunyai kesamaan, yaitu Jane merupakan turis di negara ini, sedangkan Bumpy adalah orang kedua yang ditindas dan harus memperjuangkan apa yang menjadi miliknya. Mendengar hal itu membuat Jin tak mempunyai pilihan lain selain menerima tawaran yang telah Bumpy berikan kepadanya. Yang membuat Bumpy dan Jin pun langsung menghampiri keluarga yang sedang kebingungan karena narkoba mereka sebanyak 500 kg menghilang. Setibanya Bumpy di ruangan itu, Jin tanpa segan-segan langsung menodongkan pistolnya. Beruntung hal itu berhasil dilerai oleh Frank Costello. Bumpy pun akhirnya menjelaskan bahwa mereka telah mencoba membunuh Bumpy selama 3 bulan ini dan tujuannya datang ke sini adalah untuk mempermudah keluarga, yaitu dengan menyerahkan dirinya.
Dan apabila mereka berhasil menembak Bumpy, maka keluarga harus kehilangan narkobanya dan akan kehilangan Jin sebagai pemasoknya. Sebab Jin akan segera pergi dari New York dan akan berurusan dengan keluarga lagi. Dan apabila keluarga mencabut sanksi atas kepala Bumpy, maka ia menjanjikan akan mengembalikan setiap kilogram narkoba milik keluarga. Lantas mereka pun akhirnya mengadakan voting, apakah mereka harus membuat satu orang kulit hitam mati dan kehilangan narkobanya, atau mereka harus mencabut sanksi atas kepala Bumpy dan mendapatkan kembali narkoba milik mereka. Berdasarkan voting itu, ternyata hanya satu orang lah yang setuju Bumpy harus mati, dan 4 yang lainnya setuju untuk mendapatkan kembali narkobanya dan melepaskan sanksi atas kepala Bumpy. Lantas ia dan Jin pun segera pergi setelah mendapatkan hasil dari votingnya. Dan scene terakhir di episode kali ini memperlihatkan Powell yang memberikan khotbahnya kembali kepada umatnya. Malcolm yang meminta maaf kepada istrinya, Henry yang memberitahu Rasul bahwa kecurigaan Rasul kepada Malcolm ternyata benar, sebab Henry memiliki bukti itu. Dan Bumpy yang akhirnya berhasil kembali ke home sweet home-nya bersama Maymay, Margaret, dan Alice untuk menikmati makan bersama. Dan pembahasan mengenai serial Godfather of Harlem season kedua pun berakhir di sini. Bagaimana tanggapan kalian dengan garapan series terbaru kami? Apakah kalian cukup puas dengan setiap plotnya? Jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk kritik serta saran demi membuat channel ini tetap menjadi channel pembahasan film yang terbaik. Dan sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya.